Undang-Undang Dasar 1945 mengatur syarat pemakzulan presiden atau wakil presiden. Presiden dan wapres harus terbukti melanggar hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, perbuatan tercela, dan pidana berat lainnya. Pemakzulan harus didukung 2/3 anggota DPR sebelum diusulkan kepada MPR yang selanjutnya diteruskan ke Mahkamah Konstitusi. Jika MK memutus presiden dan wapres terbukti memenuhi syarat pemakzulan, MPR dan DPR harus menggelar rapat paripurna yang wajib dihadiri 3/4 anggota. Kalau mau memulai prosesnya yang konstitusional, ya harus kita berbasis pada konstitusional, karena Undang-Undang Dasar juga menyebutkan itu, memberhentikan presiden di tengah jalan harus melalui tata cara dalam Undang-Undang Dasar. Maka saya kira lebih baik DPR memulainya dengan apa? Misalnya silahkan pilih. Misalnya kalau Gibran dianggap tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden, kan barangkali sempat heboh-heboh soal ijazah. Dan silahkan kalau memang ditemukan bukti yang kuat soal itu. Kalau misalnya misdemeanor atau perbuatan tercela, nah silahkan tuh apakah konteks pupu papanya kemarin itu betulkah dia yang melakukan dan lain sebagainya, silahkan itu yang dielaborasi. Termasuk kalau pelanggaran pidananya misalnya, saya nggak tahu, tapi saya ingat dulu Pak Mas Ubedillah pernah melaporkan ke KPK misalnya. Kalau itu memang terbukti secara pidana, maka seharusnya menurut saya bisa dilanjutkan ke proses impeachment melalui DPR. Nah, tapi jangan lupa dia harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebelum di ujungnya akan diselesaikan oleh MPR. Putusan MK nomor 169 huruf Q yang jadi alasan Forum Purnawirawan usulkan Wapres diganti sebenarnya bukan polemik baru. Ketuk palu Hakim MK 2023 silam tak hanya memuluskan jalan Gibran maju Pilpres 2024, tapi turut menimbulkan kegaduhan politik hingga pencopotan Anwar Usman, paman Gibran, dari posisi Ketua MK. Sementara itu, pengamat politik Adi Prayitno mengatakan ini adalah pertama dalam sejarah di mana bukan presiden yang diminta untuk mundur dari kursi jabatannya, melainkan wakil presiden. Di sekian banyak tuntutan yang disampaikan oleh purnawirawan itu, saya kira memang mostly mengarah kepada Jokowi dan keluarga besarnya. Misalnya kan soal mendukung segala program Prabowo, soal Asta Cita, cuman satu yang nggak boleh didukung itu, soal jangan lagi ada upaya-upaya untuk melanjutkan IKN. Padahal orang tahu IKN itu adalah Pak Jokowi lah, kira-kira begitu.